Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hema Farina SSI. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Simu. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Muhammad Kasdi SPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Tepah Barat Kabupaten Simu. Selamat siang Bapak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah? Apakah itu termasuk dilema etika ataukah termasuk ke dalam bujukan moral? Baik, Bu Irma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan sekolah dalam mengelola satuan pendidikan terus melihat potensi-potensi konflik yang ada. Jadi saya melihat permasalahan-permasalahan timbul itu dari semua segi, baik antar guru dengan guru, antar guru dengan tenaga pendidikan dan siswa. Dan ketika itu saya lihat, maka saya mengidentifikasinya dalam dua bentuk permasalahan, yaitu dilema etika dan dilema moral. Dan ini dapat kita lihat dari sikap daripada guru dan siswa serta guru dan tenaga pendidikan. Begitu. Oke Pak, selanjutnya Pak, lalu bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, gitu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Saya selaku pimpinan sekolah dan pimpinan satuan pendidikan tentu dalam mengambil keputusan mengedepankan musyawarah, di mana sekolah ini kan kita bangun bersama-sama, baik antara kepala sekolah dan guru, guru sesama guru, dan guru bersama orang tua serta siswa. Jadi dengan ada keputusan musyawarah secara bersama, maka keputusan yang kita ambil itu akan lebih mudah, karena akan lebih diterima oleh semua pihak dalam rangka untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita SMA 1 Tepah Barat. Begitu ya Pak ya, berarti hal yang pertama yang dilakukan itu dalam mengambil keputusan adalah bermusyawarah ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Baik, ketika ada permasalahan timbul, maka saya pertama mengidentifikasi permasalahan tersebut sejauh mana tingkatannya. Kemudian saya bersama tim sekolah, tim pengembang sekolah dan tim pengembang kurikulum akan menyusun jadwal-jadwal kegiatan-kegiatan di mana ada beberapa kegiatan yang memang insidental akan terus kita tangani dengan secepatnya, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang melalui rencana sekolah di mana telah kita susun bersama, sehingga permasalahan dalam pembelajaran atau kegiatan-kegiatan di sekolah dapat terselesaikan dengan perencanaan di awal dan evaluasi di akhir semester dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Baik Pak. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Oke. Nah, jadi yang saya terapkan sekali pertama musyawarah, ya. Kemudian mempertemukan, ya, orang-orang atau guru-guru yang mungkin sedikit berselisih paham, sehingga dengan demikian permasalahan yang timbul akan lebih mudah saya selesaikan selaku pimpinan sekolah. Dan ini juga menjadi tanggung jawab saya, ya, selaku leader, selaku pemimpin di sekolah, sehingga pembelajaran dan suasana keharmonisan sekolah akan baik. Ya, tentunya dengan demikian pembelajaran dan situasi hubungan kekeluargaan akan lebih diterima oleh semua pihak. Pak, berarti tetap mengutamakan musyawarah dalam kasus-kasus yang muncul ya Pak ya? Ya. Oke Pak, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Tantangannya adalah kadang dalam kita memutuskan sesuatu
ada sebagian yang tidak komitmen dengan keputusan yang kita buat. Nah, sehingga ada yang menerima dan ada yang tidak. Tentunya selaku pimpinan sekolah, saya terus berusaha meyakinkan bahwa sesungguhnya keputusan bersama, keputusan musyawarah yang kita lakukan adalah keputusan terbaik untuk organisasi, untuk sekolah kita. Ya, baik Pak, memang setiap keputusan pasti ada pro dan kontranya ya Pak. Oke Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Baik, dalam menyelesaikan kasus seperti ini, terutama dilema etika, ada yang kita buat berjadwal, ya. Jadi ada juga yang sifatnya kita selesaikan terus. Artinya untuk hal-hal yang kecil kita tanpa berjadwal langsung menyelesaikan dengan baik. Apa yang tindakan-tindakan apa yang perlu kita lakukan, sehingga permasalahan ini tidak melebar. Kemudian untuk kasus-kasus yang memerlukan tim besar di sekolah, seperti pengembangan sekolah, kurikulum, maka saya selaku pimpinan sekolah mengedepankan tim untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan sekolah itu sendiri. Baik Pak, berarti ada kasus-kasus yang Bapak jadwalkan untuk menyelesaikannya dan ada juga kasus-kasus yang langsung diselesaikan di tempat ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Seseorang yang dapat membantu atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, ada. Nah, tentunya kita dibantu dengan para wakil kepala sekolah, kemudian komite sekolah, dan guru-guru senior. Dengan mereka duduk bersama, maka mereka sangat membantu dalam rangka menyelesaikan dilema yang timbul dalam di sekolah itu sendiri. Begitu. Nah yang terakhir ini ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Baik. Pembelajaran yang saya dapatkan selaku pimpinan sekolah sungguh banyak. Salah satunya adalah dengan kita mengedepankan musyawarah, diskusi, maka ada titik temu pembelajaran, ada titik temu penyelesaian kasus yang kita buat. Dengan demikian seluruh stakeholder sekolah, kepala sekolah, guru, masyarakat, siswa dapat menerima keputusan-keputusan yang sifatnya kita buat bersama, kita rencanakan bersama, dan kita taati secara bersama-sama. Dan ini sangat-sangat memberikan pembelajaran saya selaku pimpinan sekolah dalam mengelola satuan pendidikan, dan satuan pendidikan bisa kita bawa ke arah yang lebih baik dan bermutu. Begitu. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Insyaallah. Demikianlah wawancara saya bersama Bapak Muhammad Kasdi. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hema Farlina, SSI. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sumut. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Zainuddin. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tepak Selatan. Selamat siang Pak. Siang. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu untuk saya melakukan wawancara singkat ya Pak ya. Oke Pak, untuk yang pertama, tema kita ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu? Apakah dia termasuk dilema etika kah atau termasuk ke dalam rujukan moral? Baik. Yang kita lihat di sekolah selama ini memang masih ada kasus tersebut ya, baik dilema etika, baik rujukan moral.
biasanya itu terjadi memang akibat daripada perilaku siswa itu sendiri. Contoh yang paling mudah, kadang menyontek, kadang berbuat kenakalan, itu kan bentuk daripada juga dilema etika. Terus kadang-kadang anak ini suka iseng atau menjahili temannya, itu juga. Kadang-kadang bisa juga dalam pada saat ujian pamannya kan, dia tidak pede dengan keputusannya, akhirnya melihat punya kawannya, itu juga salah satu bentuk seperti itu. Kalau rujukan moral itu sendiri Pak? Kalau rujukan moral itu malah antara benar dan salah. Jadi begini, ini kalau kita buat umpamanya harus contoh. Jadi diiming-iming salahnya ya. Misalnya ini kan habis nyawa 200.000, buat divitasi itu buat dia lebih sedikit waktu 20-nya untuk kita umpamanya, itu juga moral. Pak ya. Iya. Lalu selanjutnya ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau di situ otomatis yang pertama memang mengidentifikasi dulu kasusnya itu sejauh mana kasus tersebut terjadi di sekolah. Bagaimana kasusnya berat, otomatis harus ada langkah-langkah prosedur penyelesaiannya. Kalau kasusnya kecil, maka biasa ditangani oleh guru BK atau wakil siswaan atau bahkan wali kelasnya. Jadi tergantung kasus yang ditemukan di sekolah. Gitu Pak ya, berarti tergantung pada kasusnya Pak ya, apakah berat atau ringan. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini untuk kasus-kasus yang tergolong berat itu? Nah, yang tergolong berat biasanya itu setelah kita lihat, kita amati kejadian di sekolah, itu kan biasanya nggak selesai umpama berat kan. Jadi kita jadwalkan pada hari yang lain. Jadi hari lain kita undang, biasanya kalau siswanya misalnya terjadi kenakalan, otomatis kedua orang tuanya kita panggil. Setelah itu kita juga mengundang pihak ketua komite sekolah, duduk bersama mencari suatu penyelesaian yang adil ya, yang kira-kira diterima oleh kedua belah pihak. Oke Pak, berarti itu langkah-langkahnya ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ITK ini? Hal efektif itu biasanya yang jelas bimbingan ya, bimbingan kepada anak atau siswa, di mana siswa tersebut kita lihat juga sejauh mana dia tingkat kasus yang terjadi di sekolah. Kalau kasusnya kecil, mungkin dengan hanya sedikit bimbingan, maka dia terulang kembali kan begitu. Ini dengan kasus yang berat, maka lain pula lagi. Maka mengikuti prosedur yang saya bilang tadi, kita panggil orang tuanya, kita panggil komite. Jadi yang jelas intinya menyelesaikan dengan baik yang berpihak kepada murid. Ya. Gitu Pak ya. Nah, untuk tantangan sendiri Pak, tantangan dalam Bapak mengambil keputusan itu dalam kasus-kasus dilema ITK itu seperti apa Pak? Tantangannya yang Bapak hadapi selama ini? Tantangannya ini biasanya kita merasa ragu untuk mengambil. Padahal yakin kita itu benar, cuma karena ini karena berpikir yang saya ambil ini takutnya salah. Nah, padahal yang kita ambil memang udah benar. Malah kawan lain pun biasanya guru-guru juga menyetujui kan. Jadi itu bentuk tantangan sebenarnya. Apakah yang saya ambil nanti apakah benar atau salah? Biasanya seperti itu. Tapi pada saat setelah dijalani, rupanya apa yang saya ambil itu kan benar. Gitu. Jadi ada keraguan pada diri kita. Itu tantangannya lebih pada keraguan diri sendiri ya Pak ya? Betul. Oke, Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema ITK ini? Apakah langsung diselesaikan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau untuk menyelesaikan, ya biasanya tergantung kasus yang dialami. Oh, sebenarnya kasusnya ringan. Kalau ringan itu biasanya di tingkat BK sudah selesai. Kalau sudah selesai juga, berarti di tingkat wali kelas atau di tingkat wakil kesiswaan lah ya. Nah, biasanya kalau ada kasus yang berat yang tidak selesai, maka baru dilaporkan ke pimpinan kepala sekolah. Biasanya di kepala sekolah itu sudah menjadwalkan
nanti akan ditentukan harinya, diundang kedua orang tua dan kedua pihak sekolah. Nanti pada saat hari tersebut maka baru kita cari sebuah keputusan yang adil yang berpihak kepada siswa. Oke Pak, baik Pak. Berarti untuk jadwal tergantung dari kasusnya. Seandainya kasus itu bisa diselesaikan segera, Bapak tidak perlu menjadwal ya Pak ya. Iya betul. Tapi kalau kasusnya itu dirasa agak berat, maka perlu dijadwal kembali Pak ya. Iya, Oke, iya, Pak. betul. Nah selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Seseorang yang dapat membantu Bapak? Iya ada, bisa dibilang karena kita di sekolah itu kan selain kerja sama tim ya, ada wakil kelas siswa, ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum, semuanya itu perlu kita libatkan untuk mengambil keputusan supaya keputusan yang kita ambil itu bisa lebih kuat, harus didukung oleh partner-partner yang ada di sekolah, biasanya begitu. So, super sekali Pak ya, berarti memang keputusannya bukan keputusan pribadi ya Pak ya, Bukan, harus keputusan Ada keputusan semua yang ada di sekolah Pak ya. betul, walaupun uji combanya itu di kepala sekolah. Oke Pak, yang terakhir nih Pak ya, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang saya ambil itu banyak sekali ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi itu selama ini kami lihat setelah diambil beberapa kesimpulan seperti itu akhirnya merasa minimalisir tidak tersebut. Tentu saja di bawah pengawasan guru tadi, di bawah pengawasan pimpinan OSIS supaya jangan lagi terjadi hal tidak diinginkan di sekolah. Dengan begitu berarti apa yang kami canangkan di sekolah itu alhamdulillah berhasil. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan pengalaman Bapak dapat menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya Pak ya. Amin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hema Farlina SSI. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simbung. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Kepala SMA Negeri 2 Simelu Timur, yaitu Bapak Daud. Selamat sore Pak, bagaimana kabarnya? Ya, selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk saya melakukan wawancara singkat ini. Oke Pak, kita langsung saja ya Pak ya. Untuk yang pertama Pak, selama ini Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika kah atau termasuk dalam kasus bujukan moral? Terima kasih Bu Hema. Saya sebagai pimpinan di SMA Negeri 2 Simbang ini, yang pertama karena saya orangnya tidak duduk dan selalu bergerilya, mengiringi, mengitari dan menyapa anak-anak. Jadi segala macam bentuk gerak-gerik si anak, baik di lingkungan sosial, kemajuan mereka, dan juga untuk menghindari bullying, saya langsung menangani sebagai pimpinan dan juga dibantu oleh guru-guru bimbingan konseling. Jadi untuk mengetahui itu sungguh sangat mudah bagi saya karena saya langsung ke lapangan dan melihat seluruh gerak-gerik siswa SMA Negeri 2 Simbang. Jadi begitu Pak ya, cara Bapak mengidentifikasi. Lalu yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, sebagai pimpinan tentu harus berkoordinasi. Kita bukan sendiri di salah satu organisasi. Di sini ujung tombak saya atau yang saya suruh untuk mengidentifikasi ada 3 BK. Melalui BK lah saya menerima laporan mereka, bukan saja berbicara, kan tetapi
melalui foto, melalui video, dan juga kita di SMA Negeri 2 ini dipantau oleh 32 CCTV. Gitu, Pak, Jadi ya. dengan demikian membuat ringan untuk saya mengambil kalau ada dua dilema kesenjangan sosial. Satu dari BK dan juga laporan dari wali kelas, dan terutama yang lebih pastinya adalah CCTV yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, kalau memang keputusan itu sama kuatnya atau kasus itu sama kuatnya, tentu kita juga tidak memutuskan sendiri, kita melihat mana yang lebih bermanfaat atau pengaruh luas, dan juga yang tidak berpengaruh luas dan juga manfaatnya itu sedikit, insya Allah. Oke Pak, berarti yang pertama Bapak melakukan koordinasi ya Pak dengan pihak-pihak yang terkait dan memberikan keputusan mana yang lebih bermanfaat ya untuk semua orang. Oke Pak, baik. Nah selanjutnya langkah-langkah prosedur tadi mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, hal-hal yang efektif Ya, Bapak? yang sangat efektif itu yang namanya generasi muda, tentu zamannya era global atau dengan istilah generasi milenial. Generasi milenial itu tidak perlu kita banyak berbicara, tapi sesuai dengan kenyataan. Bahkan di dalam keputusan saya sehari-hari lebih memutuskan untuk mengadili di tempat atau menyelesaikan yang tempat. Mengapa? Paling tidak mereka setiap melihat tempat itu bahwa dia sudah berbuat kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Dan yang kedua, saya juga mengambil ke BK. Saya tidak terlepas dari BK sebab tanggung jawab BK itu adalah tentang etika ini. Yang selanjutnya, sebagai kepala sekolah yang tentu mempertimbangkan hal dari latar belakang siswa, kehidupan ekonominya, kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Oke Pak, berarti yang pertama Bapak langsung memutuskan di tempat permasalahan itu, selanjutnya bisa jadi Bapak menyerahkan ke guru BK dan juga melihat latar belakang si anak ya, kondisi ekonomi dan sebagainya. Oke Pak. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Kalau ditanyakan ini, ya sama juga membuka baju saya. Tentu di sekolah-sekolah pun yang saya lalui ini juga persoalannya. Mungkin di sekolah ibu juga. Persoalannya itu adalah guru senior yang menganggap sudah ya membuat satu tanaman yang berakar di lingkungan itu sendiri. Kemudian karena mereka banyak mungkin kepala sekolah, mereka membanding-bandingkan. Kemudian untuk masalah etika ini bukan sulit ya, agak sedikit ada tantangan untuk mengajak membangun ya moral atau etika ini. Karena dari sebagian guru-guru kita ini yang menganggap sepele tentang moral etika. Bahkan terus terang saya katakan hanya dijadikan sekolah ini sebagai titian untuk menyeberang mendapatkan gaji. Ini mohon maaf. Ya, kenapa saya katakan demikian? Itulah kenyataannya. Kemudian mereka hanya menjaga jam mereka sendiri. Bagaimana di lapangan, bagaimana keadaan latar belakang siswa, bagaimana tentang problematika di sekolah dan juga di rumah. Itulah yang menjadi tantangan saya dari tidak maunya guru-guru senior ini. Kalau junior, oke, siap. Asal saya sudah bergerak, mereka ikut dari belakang. Jadi yang senior ini itu yang membuat tantangan saya untuk menganggap biasa-biasa saja keadaan di mereka. Oke Pak, berarti tantangan terberat Bapak mungkin dari sekian banyak itu mengajak berkolaborasi guru senior ya Pak ya? Bukan mengajak, kalau mengajak selalu saya ajak. Iya di depan saya, tidak di belakang ya, saya. Oke, Pak. Nah selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya?
Saya lihat dari bentuk pelanggaran moral itu. Kalau misalnya ringan, tidak menyangkut orang banyak atau individu, ya selesaikan tepat. Tapi kalau menyangkut tentang kelompok atau mempengaruhi psikis orang lain atau merusak di lingkungan sekolah, itu setelah saya berkolaborasi dengan BK dan juga wali kelas, nanti saya jadwalkan untuk memanggil orang tua. Kemudian saya buat ketentuan-ketentuan khusus yang sifatnya mendidik tapi tidak mempengaruhi daripada pemikiran siswa tersebut. Maksudnya kalau memang bisa kita maafkan, mengapa harus kita hukum? Oke Pak, artinya Bapak melihat dari besar kecilnya kasus itu ya Pak ya. Kalau memang bisa diselesaikan di tempat, kenapa harus diperpanjang begitu Pak ya? Oke Pak, selanjutnya Pak, adakah seseorang yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah, itulah yang saya nikmati di SMA Negeri 2 ini. Kalau ada suatu dilema etika yang demikian, ada muncul bukan satu dua, bahkan beberapa. Dengan catatan, saya katakan kepada mereka, apapun yang kita buat ini, kalau memang baik datangnya dari Allah, kalau memang salah itu keputusan kita bersama. Oke Pak, yang terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sungguh sangat banyak dari pengalaman saya setelah 33 tahun mengajar. Lama juga Pak ya? Tentu bukan saja pengalaman ya, tapi hal-hal perubahan besar yang saya lakukan sesuai dengan latar belakang saya adalah saya memang dikatakan dosen, ya dosen praktek, bukan dosen teori. Itu juga guru, bukan guru teori tapi guru praktek. Jadi saya ambil dari situ selama saya jadi pimpinan dimanapun sudah 5 SMA, saya ambil adalah yang terbaik untuk generasi itu. Kalau istilahnya sering saya katakan baik pada junior senior, jika kamu ingin memandikan kuda, jangan sesekali engkau berdiri di belakang kuda, tapi pegang talinya, lihat muka kudanya, senyum kepadanya, ajak dia untuk mandi bersama. Insya Allah kita bersama bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Oke begitu Pak ya. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak ya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.